Keuntungan pemilihan gubernur Jawa Timur saat ini mulai terlihat. Pasangan petahana gubernur dan wakil gubernur Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak masih dominan atas dua pasangan lainnya, Tri Risma Harini, Zahrur Azhar dan Lulu Nur Hamidah, Lukmanul Hakim. Para alim ulama dan Dewan Mursidin. Survei Indikator Politik Indonesia pada 9 hingga 14 September lalu memberi gambaran modal awal bagi kandidat pemilihan gubernur Jawa Timur. Khofifah, Risma, dan Lulu Hamidah adalah tiga Sri Kandi yang bertarung memenangkan kursi orang nomor 1 di Jawa Timur. Tapi, sementara ini, elektabilitas yang unggul masih sang petahana, Khofifah Indar Parawansa dan pasangannya Emil Dardak. Kandidat dari Koalisi Indonesia Maju ini unggul dari dua lawannya dengan 61,2%. Risma Zahrur Azhar alias Gus Hans mengejar dengan 26%. Dan Lulu Lukmanul Hakim dengan 2,2%. Keuntungan sebagai petahana dan disukai selama 5 tahun masa kepemimpinan di Jawa Timur membuat masyarakat untuk sementara tetap memilih Khofifah dan Emil. Tetapi Risma dan Gus Hans yang didukung PDI Perjuangan tetap punya kans menyusul Khofifah Emil. Nah, untuk Mbak Risma, meskipun relatif belakangan muncul dalam pertarungan, tetapi investasi sosial dan elektoral Mbak Risma sudah lama. Sebagai wali kota Surabaya, 2 periode kalau tidak salah. Kemudian sebagai menteri sosial, meskipun relatif terlambat masuk dalam gelanggang dibanding Khofifah yang sudah 5 tahun bahkan sebelumnya. Jangan lupa loh, Mbak Khofifah ini udah berkali-kali kan maju, namanya petarung ya, kalah berkali-kali ya di Jawa Timur, tidak menghilangkan semangat Mbak Khofifah untuk bertarung, dan akhirnya tiba juga peruntungannya ya, 5 tahun lalu di Jawa Timur menang. Di Jawa Timur saya kira akan klimaks ini ya secara elektoral ya, karena lawan Mbak Khofifah bukan main-main ya. Dan tetapi lagi-lagi per awal atau pertengahan September masih belum terlihat. Tetapi dengan modal 26% buat Mbak Risma dan Gus Hans ya, padahal beliau baru beberapa hari sebelumnya ditetapkan sebagai calon gubernur oleh PDI Perjuangan, itu bukan modal yang kecil ya. Jadi masih ada kesempatan terutama buat Mbak Risma ya. Kalau melihat angka ini saya sih juga punya ekspektasi Mbak Lulu juga punya kesempatan untuk mengejar, tetapi secara elektoral memang Mbak Risma lebih memungkinkan untuk men-challenge dominasi Khofifah. Di Tulungagung, minggu kemarin Risma memberikan arahan bagi kader PDI Perjuangan yang menjadi juru kampanye. Risma meminta soal pendidikan jadi fokus untuk menjelaskan kepada masyarakat, khususnya kesejahteraan guru dan juga menghilangkan biaya tambahan yang diminta pihak sekolah. Makanya dulu saat saya jadi wali kota Surabaya itu saya hitung. Jadi kebutuhan itu bukan hanya untuk operasional sekolah, nggak cukup Mas, karena harus gaji guru honorer yang bukan PNS dia. Karena masih kurang jumlahnya guru. Jadi dia ada guru honorer, negeri swasta, even madrasah, even pondok pesantren, dia banyak ngambil. Jadi karena itu dulu saya tak hitung itu yang kita dibayar oleh pemerintah kota saat itu. Nah ini nanti juga begitu, guru-guru honorer itu juga dibayar, sehingga bos sama Bobda itu hanya untuk operasional sekolah. Jadi tunjangan guru-guru itu bisa dibayar dari pemerintah gitu, sehingga nggak perlu ada tarikan lagi kepada anak-anak. Risma juga di akhir pekan kemarin mengunjungi pondok pesantren Mambaul Hikam Mantenan di Blitar. Risma berjanji lebih memperhatikan kepada pondok pesantren salaf. Salah satunya yaitu memberikan gaji kepada guru diniyah dan menggratiskan biaya operasional pesantren. Setelah ke pesantren, Risma mengikuti kegiatan pengajian Thorikoh An-Naqsabandiyah. Lulu Nur Hamidah, calon gubernur yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, menanggapi santai hasil survei yang menempatkan dirinya di nomor akhir. Bersama partai pengusung, Lulu yakin bisa bersaing di pemilihan gubernur Jawa Timur. Minggu kemarin Lulu menyampaikan hal tersebut usai hadir dalam dialog kebangsaan dan konsolidasi pemenangan di Kabupaten Sidoarjo. Dan kita punya basis struktur yang sangat kuat di seluruh Jawa Timur. Jangan lupa bahwa PKB itu pemenang Pileg, dan kita juga punya kekuatan 388 anggota fraksi di semua
kabupaten kota ya. Hal biasa kalau PKB itu selalu dianggap underdog dari dulu. Dari berbagai survei itu selalu modusnya seperti itu. Tetapi kita terus melakukan sapaan ke bawah, kekuatan struktur dan bahkan kekuatan kultural Nahdlatul Ulama juga bisa bisa dikonsolidasi. Sementara Khofifah Indar Parawansa, petahana yang diusung Koalisi Indonesia Maju, pemenang Pilpres, Minggu sore kemarin ikut panen bunga sedap malam bersama masyarakat di Pasuruan. Soal keunggulan di survei, Khofifah yakin kerja keras relawan dan partai membuatnya bisa unggul dari dua pasang lawannya di Pilgub Jawa Timur. Anda melihat kami ini kerja keras. Saya sering kali berangkat tengah malam bahkan dini hari. Ya, kemarin kita jam 1 lebih dini hari kita berangkat ke Tuban sampai Tuban 3:30 gitu. Tadi malam kita pertemuan sampai 1:30 dini hari. Jadi artinya kerja kami itu kerja maksimal dan kita ingin membangun jejaring seluas mungkin, menyapa masyarakat sebanyak mungkin. Saya selalu menyampaikan kepada seluruh tim pemenangan, waspada, kerja keras lahir batin. Ketiga Sri Kandi calon gubernur Jawa Timur masih melanjutkan kampanyenya sampai 2 hari menjelang pencoblosan pada 27 November 2024. Khofifah dan Risma diprediksi lembaga survei indikator politik bakal bersaing ketat. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana pertarungan di Jawa Timur untuk perebutan kursi gubernur dan wakil gubernur? Sudah ada rekan kami Via Irmar di Surabaya, Jawa Timur. Via, sudah ada hasil survei September awal tentang ketiga pasangan kandidat Pilgub Jawa Timur. Khofifah masih unggul atas Risma dan Lulu. Bagaimana kedua kandidat saat ini berupaya untuk memperkecil jarak dengan Khofifah? Selamat siang Bella dan juga saudara. Apa yang dilakukan oleh dua paslon yaitu Lulu Nur Hamidah dan juga Lukmanul Hakim serta paslon Tri Risma hari ini dan juga Gus Hans untuk bisa paling tidak mendekati elektabilitasnya dengan Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Elistianto Dardak. Tentu saja kalau kita lihat beberapa hari terakhir para cagup dan juga cawagup ini mulai terjun ke masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat, belanja permasalahan langsung dari masyarakat. Kita ke paslon nomor urut 1 terlebih dahulu ada Lulu Nur Hamidah dan juga Lukmanul Hakim. Kita melihat bahwa 2 hari yang lalu pada hari Sabtu Lulu dan juga Lukmanul ini pergi ke daerah Matraman, lebih tepatnya ke daerah Bojonegoro dan juga Ngawi. Mereka bertemu secara langsung ke masyarakat, kemudian juga belusukan ke pasar tradisional. Tentu saja kunjungan paslon nomor urut 1 ke daerah Matraman, terutama di daerah Bojonegoro dan juga Ngawi, yaitu untuk meraup dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat yang tinggal di daerah Matraman. Karena kalau kita ketahui bahwa sejauh ini mayoritas dukungan masyarakat di daerah Matraman ini mengarah ke pasangan Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Elistianto Dardak serta mengarah ke pasangan Tri Risma hari ini dan juga Gus Hans. Karena memang basis massa PDIP sendiri juga begitu banyak di daerah Matraman, mulai dari Bojonegoro, Ngawi, Madiun, Ponorogo hingga Matraman bagian selatan yaitu Tulungagung, Trenggalek, Pacitan dan sedikit ke tengah yaitu ada di daerah Nganjuk dan juga Kediri. Kemudian tidak hanya berusaha untuk meraih dukungan yang banyak di daerah Matraman, di hari Minggunya Lulu juga bertemu dengan masyarakat Madura, lebih tepatnya ke daerah Pamekasan. Kegiatannya juga sama yaitu belusukan ke masyarakat, bertemu dengan petani garam, serta juga belusukan ke pasar tradisional, bahkan juga menjanjikan agar memperkenalkan produk unggulan atau produk-produk lokal unggulan yang dimiliki oleh masyarakat Madura. Tujuannya juga sama sebenarnya yaitu untuk meraih dukungan yang banyak dari masyarakat Madura. Karena kalau kita lihat pada pemilihan gubernur Jawa Timur 2018 yang lalu, ini pasangan Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Elistianto Dardak ini memiliki atau mendapatkan suara terbanyak di Madura. Jadi mayoritas masyarakat Madura mulai dari Bangkalan hingga Sumeneb ini mengarahkan dukungannya kepada paslon nomor urut 2. Nah, dengan kehadiran Lulu dan juga Lukmanul ini diharapkan bisa mendapatkan dukungan yang sama karena kalau kita berbicara tentang wilayah Madura sendiri cukup menarik. Ada 2 massa yang ada di dalam wilayah Madura yaitu basis massa pendukung Partai Kebangkitan Bangsa dan juga basis massa dari Nahdlatul Ulama. Sehingga diharapkan dengan adanya Lulu dan juga Lukmanul ini bisa menarik dukungan khususnya dari basis massa pendukung dari PKB. Karena kalau kita melihat dari rilis yang dikeluarkan oleh Indikator Politik Indonesia kemarin untuk massa pendukung PKB yang mendukung
ke pasangan Lulu dan juga Lukmanul ini masih berada di angka 2,9%. Sedangkan 73,5% diantaranya justru mengarah ke pasangan Khofifah dan juga Emil. Kondisi semacam ini juga sebenarnya terjadi di internal PDIP sendiri. Karena kalau kita melihat data yang dirilis kemarin, 51,9% masa pendukung PDIP ini justru mengarahkan dukungannya ke pasangan Khofifah dan juga Emil. Sedangkan dukungan terhadap Risma dan juga Gus Hans ini masih di angka 38,1%. Hal ini disebabkan karena kurang maksimalnya komunikasi vertikal yang dilakukan dari petinggi partai ke kader-kader partai yang ada di bawah, sehingga diharapkan dengan mereka terjun langsung ke masyarakat ini bisa meraup suara, meraup dukungan yang banyak dari kader-kader yang berada di elemen bawah, termasuk juga Tri Risma hari ini dan juga Gus Hans. Sebenarnya yang paling dinanti-nanti adalah belusukan yang dilakukan oleh Tri Risma hari ini dan juga Gus Hans, khususnya ke pasar-pasar tradisional, karena selama ini belum ada belusukan yang dilakukan oleh paslon, baru bertemu dengan kader lingkungan, kemudian juga konsolidasi di dalam internal partai. Kita tunggu bersama-sama seperti apa kegiatan kampanye yang dilakukan oleh 3 cagup dan juga cawagup Jawa Timur 2024. Bella. Baik, terima kasih Via Irmar langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Kita akan nantikan bersama seperti apa update informasi terkait dengan kampanye ketiga paslon dari Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.